belum, saya akan menjelaskannya. Mediasi adalah upaya penyelesaian perkara konflik secara baik, rukun, dan damai. Tujuannya adalah membimbing ibu mencapai suatu kesepakatan dan solusi untuk menyelesaikan perkara secara baik dan damai. Saya juga akan menjelaskan sifat mediasi. Proses mediasi bersifat tertutup dan rahasia, jadi ibu-ibu jangan khawatir atau ada rasa cemas. Rahasianya akan ditutup dan tidak akan dipublish keluar. Saya sebagai mediator berkedudukan dan peran yang netral, yang artinya tidak ada unsur berbeda. Saya tidak memihak kepada penggugat, saya tidak memihak kepada tergugat. Saya di sini untuk mencari penyelesaian yang akan disepakati oleh para kedua belah pihak. Saya sebagai mediator ini membuka aturan pelaksanaan mediasi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yakni berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi, bahwasanya dalam pasal 4 disebutkan sengketa perdata diajukan pihak pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan sang mediator. Mediasi adalah suatu cara penyelesaian perkara masalah secara baik-baik, secara rukun dan damai. Saya akan menjelaskan tata tertib mediasi. Yang pertama, dalam hal ini saya selaku mediator bersifat netral dan hanya memberi waktu kepada kedua belah pihak untuk merundingkan dulu masalahnya. Yang kedua, saya akan mencari tahu pengamatan awal dari kedua belah pihak. Dan yang ketiga, saya akan menentukan jadwal agenda berbicara dalam hal perundingan permasalahan pemahaman yang terjadi di dalam perkara ini. Kemudian, apabila negosiasi pada akhirnya mendapatkan kata sepakat dari kedua belah pihak, maka nantinya dibuat akta perdamaian yang menyatakan bahwa perkara ini selesai diambil oleh mediasi. Baik, apakah Ibu setuju? Ya, saya setuju. Bagaimana tergugat? Saya juga setuju. Baik. Biar cepat kita mulai saja mediasi pada hari ini. Pertama-tama, saya ingin mendengarkan judul perkara dari pihak penggugat lebih jauh. Bagaimana mediasi? Ya, saya persilahkan. Oke, terima kasih mediator. Jadi perkara ini berawal dari saya yang membuat suatu perusahaan yang kami beri nama PT Cahaya Sejahtera, yang dimana menanam modal sebesar total 857.000 untuk memenuhi perusahaan ini. Perusahaan ini kami dirikan tahun 2013 dengan akta nomor 18 tanggal 28 Februari 2014. Putusan tersebut kami tuangkan dalam perjanjian yang menyatakan bahwa nantinya keuntungan setiap tahunnya di perusahaan ini sebesar 5%. Maka ditentukan kepada saya, namun 2 tahun terakhir ini, dari tahun 2017 hingga 2019 saya tidak menerima keuntungan apapun dari perusahaan tersebut. Sedangkan sudah jelaskan hal-hal terjadinya pihak tersebut yang telah dibuat besar-besar, bahwasanya saya akan membuat perhitungan uang prestasi yang telah digunakan terjadi tersebut, yang didirikan oleh Bapak setiap tahunnya, sehingga dia bingung yang saya kelola 2 tahun ini seharusnya mencapai 1 miliar. Tapi sampai saat ini saya belum menerima sepeser pun duit dari tergugat. Baik, terima kasih. Permasalahannya atas penuntut perkara ini dijatuhkan oleh pihak penggugat. Bagaimana dengan Ibu tergugat? Terima kasih telah memberi saya kesempatan di sini. Saya akan meluruskan pihak penggugat dalam kejadian tersebut. Memang benar saya bekerja sama dengan saudara penggugat untuk melakukan penggugat dalam kejadian tersebut. Memang benar saya bekerja sama dengan saudara penggugat untuk melakukan kerjasama untuk mengubah suatu perusahaan yang disebut yang bernama PT Cahaya Sejahtera. Namun belum diketahui kita memiliki 500 pekerja yang seharusnya kita perhatikan. Mungkin saudara penggugat lupa bahwasanya perjanjian tersebut akan berubah kapan saja melihat situasi dan kondisi. Loh, bagaimana bisa terjadi tanpa adanya sepengetahuan saya? Seharusnya saudara tergugat sepakat terlebih dahulu hal tersebut. Berarti kan Anda membuat kebijakan sendiri tanpa ada koordinasi dari saya terlebih dahulu. Ibu
Ya menurut saya sih seharusnya kalau ada perubahan itu diberitahu dulu ya pada saya, sehingga tidak ada terjadi hal seperti ini lagi. Dan saya rasa lebih baik kita membuat ulang kembali perjanjian kerjasama tersebut. Membuat perjanjian kerjasama ya. Bagaimana tergugat? Ya, kalau saudara penggugat bilang seperti itu, saya pihak tergugat setuju saja membuat perjanjian ulang. Baik, kira-kira untuk pembuatan perjanjian kerjasama ulang kembali itu kira-kira kapan ya untuk pihak penggugatnya bisanya? Saya sih punya waktu kosong pada hari Kamis tanggal 12 September 2022. Kamis tanggal 12 September 2022. Apakah saudari bisa? Sebentar, Bu. Sepertinya saya bisa pada tanggal 12 September 2022. Baik. Apabila kedua belah pihak setuju akan dihadapkan pengajuan pembuatan ulang perjanjian kerjasama. Berarti dalam hal ini jika akan sepakat penandatanganan akta perdamaian yang menyatakan bahwa mediasi berakhir damai ya. Bagaimana saudara penggugat? Ya, saya setuju. Bagaimana tergugat atau Ya, setuju? saya setuju, Bu. Oke. Kira-kira untuk pembuatan ulang perjanjian kerjasama tersebut akan dilaksanakan di mana ya? Di Mall Indonesia. Bank Indonesia. Bagaimana pihak penggugat? Ya, saya serahkan oleh tergugat, saya tidak masalah. Oh, Bank Indonesia ya. Kalau bisa sih kita berangkat pukul 10 pagi. 10 pagi. Bagaimana pihak penggugat? Ya tidak masalah. 10 pagi ya. Baik, di sini saya akan membacakan ulang bahwa mediasi berakhir damai dengan agenda pembuatan ulang perjanjian kerjasama pada hari Kamis tanggal 12 September 2022 serta menandatangani akta perdamaian yang menyatakan mediasi berakhir damaian. Baik, terima kasih kepada pihak penggugat dan tergugat. Apakah sebelumnya ada yang ingin disampaikan lagi kepada pihak tergugat atau penggugat? Tidak ada lagi. Bagaimana saudara penggugat? Tidak ada. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, karena proses mediasi kita berakhir dengan damai, maka silakan ibu-ibu tanda tangan di dalam surat perdamaian ini. Silakan. Sini ya, Bu ya. Silakan saudara penggugat. Oke. Silakan